اقرأ الشعبة السادسة PDF موجود قمي طغيان بسم الله اقرأ أول dari Muhammad Ghazali هات soalnya 12 halaman 2 Asy-Syu'batu Sadisatu Asy-Syu'batu Sadisatu Asy-Syu'batu Sadisatu al-iman biyaumil ba'tsi al-iman biyaumil ba'tsi kami yang tughyan Al-Malibari Al-Iman biyaumil ba'ts Ikra وهو المؤمن بأن الله يبعث الموتى سواء كانوا مقبول أو ورقاء أو غير ذلك والمبعوث هو عين هذا البلد لا مثله في معاد قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن قال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم البعث من بعد الموت ويدركنا الشعبة السابعة كمل الشعبة السابعة الإيمان بالقدر وذلك بأن تعتقد أن الله تعالى وجد الأشياء فلا تضر ما سبب به أنه تعالى فجميع أفعال الخلق بتقدير الله تعالى فينبغي للإنسان أن يرضي بكل ما يجري به القضاء قال تعالى كل من عند الله وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده لتبنى ساعة وقد نشر الرجل فوضهما بينهما لا يتبايعانه ولا يطلبان ولا تغلبن ساعة وهو يحيطه خوضه لا يزال ولا تغلبن ساعة وهو إنصاف رجل في لبن لحقته من تحتها وقطع أكلته إلى فيه ولا يمنعه الحديث ويعني أن الشيخ خالد بن زيد أنه كان من نسب وبلغه ومرفع في بغداد من بدر غفار الحسن أكل قرابة بغداد 3 سنين ونصف سنة يغير الخليفة ومن تعليق الكفار والمصحف في أعمال البلاد ولقائهم كتب العلم في الجناح حتى صار الجسر
فأمر خيل عليها فأنكر ذلك وقال يا رب كيف هذا وأنا فيه من أنكر ومن لا ذنب فرأى ثمنا رجلا وفي يده كتاب فأخذه فإذا فيه هذان البيتان من بحر متضارب لا يعذر فمن أمر له ولا الحكم في حركة الفلك ولا تسمع لله أن فعله ومن خاض إبتة بحر حرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Asy-syu'batu sadisatu al-iman biyaumil ba'ats. Cabang iman yang keenam, al-iman biyaumil ba'ats, yaitu beriman kepada hari kebangkitan. Sedikit kemarin kita sudah membahas tentang iman, tentang kebangkitan. Al-iman biyaumil ba'ats, iman tentang hari kebangkitan. Hari Allah Subhanahu wa taala bangkitkan seluruh makhluknya di tempat yang sama, waktu yang sama. Bahwa an nu'mina bi anna Allah yab'atsul mauta, kita beriman kepada Allah bahwa Allah yang membangkitkan kematian, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang maha membangkitkan. Allah maha menghidupkan kita sebelum kita meninggal dunia. Sekarang sebelum kita meninggal, Allah yang maha menghidupkan. Kemudian hidupnya kita ada proses di mana kita bakal tiada. Ya, ada proses di mana kita bakal tiada, dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Kemudian setelah meninggalnya makhluk, maka akan ada namanya kebangkitan. Sawan kan magburin au gharga au ghairi zalika, baik yang mereka dikuburkan sebagaimana biasa, sebagaimana kuburan-kuburan yang umum, au gharga, atau mereka yang tenggelam, mereka tenggelam, atau yang dibakar, atau yang di sumantoin, mutilasi, ya, atau ada orang, ya Allah, atau dimakan dengan ikan. Apakah Allah tidak mampu? Hal seperti itu sangatlah mudah. Allah maha menghidupkan tanpa ada contoh. Kita sekarang sudah berada, sudah ada contoh. Lebih mudah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan. Banyak kaum ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kalau misalnya mereka sudah dipotong-potong, kemudian dimakan, disumantoin. Seperti ada kaum kanibal yang memakan manusia. Ada binatang makan binatang ini, manusia makan manusia. Apakah sedemikian gampangnya buat Tuhan untuk melakukan seperti itu? Dijawab nanti ini, dijawab dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wal mab'utsu huwa 'ainu hadzal badan, yang dibangkitkan ya badan ini, badan yang kita miliki. Badan yang saya miliki, badan yang jamaah miliki, badan yang jamaah melihat secara langsung, ini badan ini. Nggak berubah yang itu jadi ini, maka nggak bisa. Atau yang ini jadi itu, nggak bisa. Bajunya beda-beda. Gitu. Ini badan yang sekarang kita miliki, ini yang bakal dibangkitkan. Hancur,
di dalam kubur atau hancur, tenggelam dan sebagainya, itu semuanya proses. Wa wa'inu hadzal badan la mithluhu ijma'an qala Allah ta'ala za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Ini dalam firman Allah. Apakah mereka orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak bakal dibangkitkan? Ini sebagaimana yang telah tadi saya katakan, banyak orang-orang kafir, banyak ateis. Emang orang udah mati kemudian bisa dibangkitkan? Udah dibakar, udah ditenggelamkan, udah dimakan ikan dan sebagainya. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan ya Rasulullah, ini jawab langsung dari Allah. Bala, ya, wa rabbi, dan dia Allah Tuhanku, wa rabbi latub'atsunna, kalian bakal dibangkitkan. Latub'atsunna, kalian bakal dibangkitkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dalil ketika difirmankan oleh Allah, latub'atsunna, kalian bakal dibangkitkan, itu hal yang mudah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qulillahi yahyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Katakan ya Muhammad, katakan ya Rasulullah, qulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhyikum, dialah Allah yang maha menghidupkan kalian. Gampang. Allah menghidupkan kita dari tiada, Allah maha menghidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian dialah Allah mematikan kalian. Sudah dihidupkan, mematikan. Artinya orang mau mendapatkan kebaikan, disitulah prosesnya. Orang yang mau mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, disitulah prosesnya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebelum mematikan kita. Itu proses. Kita kembali kepada kesucian, atau sebagian orang jauh dari sebuah kesucian. Tsumma yajma'ukum, kemudian Allah kumpulkan kalian. Ini proses disebut dengan kebangkitan. Allah kumpulkan kalian. Padahal Allah sudah hidupkan kita yang baik. In khairan fa khairun, in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jika dia melakukan kebaikan, dia kebaikan, alhamdulillah. Kalau dia melakukan keburukan, dia juga mendapatkan keburukan. Di Allah proses yuhyikumnya itu. Kemudian dia Allah mematikan kalian, di situ jaza. Balasan awal dari sebuah balasan ketika meninggal dunia. Awal ketika balasan ketika dia meninggal dunia, husnul khatimah atau su'ul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Dan bahkan dalam kehidupan itu adalah awal al-jaza, awal dari balasan pahala. Tsumma yajma'ukum, kemudian dialah Allah yang maha mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. La raiba fihi, itu enggak ada keraguan. Jadi dibantah oleh Allah. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu seperti itu, ini ada bantahannya, ini ada dalilnya. Kenapa yang seperti itu susah? Menghidupkan aja gampang. Ya kan? Ketika kita membuat sesuatu, ada contohnya, lebih gampang daripada kita membuat sesuatu tanpa ada contoh. Wali hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahih fi hadits al-iman. Hadis Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sahih Hadits al-Iman, yaitu kitab yang di hadis sahih yang disebut dengan hadis Jibril. Al-iman an tu'mina billah, yang disebut dengan iman itu engkau percaya kepada Allah. Wa malaikati, kepada malaikatnya Allah, wa kutubi, kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusuli, kepada rasulnya Allah, wa bil ba'atsi min ba'dil mauti wa bil qadari kullih, dan juga percaya kepada al-ba'ats, kebangkitan setelah kematian. Itu antumina billah malaikatu kutubi rusul yaumil akhir. Yaumil akhir itu kan masuk dalam al-ba'ats, kebangkitan setelah kematian.
Jadi setelah meninggalnya kita hidup lagi namanya. Dan itu dibangkitkan. Wabil gadari kulli, dan percaya kepada ketentuan Allah semuanya, percaya. Jadi apapun segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya ketentuan Allah. Bahkan jatuhnya daun atau mungkin kesandungnya kita itu ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita yakini. Asy'abatus sabi'atu, kemudian macam yang ketujuh, al-iman bil qadari. Iman kepada qadar. Ketentuan. Ini banyak salah nih orang memahami karena memang tidak dipelajari. Kalau orang tidak mempelajari, dia bakal salah dalam menerapkan sesuatunya. Orang nggak belajar tentang membikin bangunan, nggak belajar tentang bikin bangunan, kemudian dia bikin bangunan, rusak. Dia nggak belajar tentang agama, tapi dia jalankan agama, rusak. Jadi agama itu perlu dipelajari. Yang menentukan segala sesuatunya dunia dan akhirat itu agama. Yang menentukan segala sesuatunya dunia dan akhirat itu adalah agama. Makanya jaga kita nih kalau lagi ngaji, jangan sampai megang HP. Jaga semuanya, jangan sampai main HP. Baik yang ada di majelis ini maupun yang ada di luar majelis, yang ada live. Ini kajian-kajian khusus. Sangat-sangat khusus. Banyak sekali kajian-kajian model seperti ini malah digelincirkan. Kaum Wahabi banyak menggelincirkan kajian-kajian model seperti ini. Serem betul. Sangat-sangat serem. Itu mereka kaum Wahabi. Atau mereka orang-orang yang memahami Islam itu secara parsial, secara setengah-setengah. Dari setengah kemudian mereka lantas memahami, kemudian diamalkan dan diajarkan, disebarluaskan dari kajian yang setengah. Gak mau mereka mengkaji kitab-kitab seperti ini, gak mau. Padahal dalam kitab-kitab model seperti ini, kitab Qaum yang Tughyan, yang dari asal kitabnya itu adalah seorang allamah besar, Syekh Zainuddin bin Ali Al-Maribari, allamah besar. Yang kitab-kitabnya dibaca di seluruh dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai bahkan disyarahkan oleh seorang alim besar Indonesia, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kalau tidak besar, tidak bakal disyarahkan dan tidak bakal diajarkan di sana dan di sini. Dan di antara yang ngajar kitab ini langsung oleh seorang allamah, seorang al-muhaddits, seorang al-musnid, seorang al-murabbi, Al-Habib Umar. Artinya kajian-kajian seperti ini kalau misalnya salah, nggak bakal mungkin diteruskan oleh mereka para rijal. Rijal di sini para pembesar, rijal shalihin, rijal ulama, pembesarnya mereka para ulama saleh. Gak mau sebagian mereka mengkaji kitab ini karena tersudutkan berbagai macam pemahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala iringi kita untuk selalu mencari ilmunya Allah. Banyak Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan nasihat kepada kita, janganlah ketika kalian ngaji, kalian ngobrol. Sama ngobrol dengan HP, sama itu juga ngobrol. Kita lagi ngaji, kemudian ngobrol dengan HP. Kan enggak ngobrol. Itu nulis teng. Walaupun itu tulisannya dakwah, enggak ada lagi ngaji, enggak pakai dakwah. Ngaji adalah ngaji. Enggak pakai, lagi zikir. Keistimewaan haji, ngaji daripada zikir. Walaupun dikasih tahu nih, saya HP enggak main apa-apa, enggak usah pakai HP. Itulah beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan kesungguhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Wa dzalika bi an ta'taqida anna Allah ta'ala awjada al-asya'a 'ala tabaq ma sabaga bihi ilmu. Yang demikian
engkau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatunya itu ada tingkatan. Sebagaimana terdahulu keilmuannya Allah Subhanahu wa taala itu semuanya Allah menciptakan dengan ilmunya Allah. Langit bertingkat-tingkat, bumi bertingkat-tingkat. Allahu Akbar. Sementara kita berada di tempat yang mana? Planet di antara planet yang sangat terkecil di buminya Allah, di agung, di alamnya Allah Subhanahu wa taala. Di planet yang terkecil dunia, dan kita berada di situ. Bagaimana ketika tabrakan antara planet dunia dengan planet Mars, planet dunia dengan planet Pluto, planet dunia dengan planet yang lebih besar lagi, matahari, bulan, dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi kita harus betul-betul fahami tentang keagungan, keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dia mempelajari, kalau dia niat ikhlas karena Allah, yang ada adalah petunjuk. Tapi kalau dia mempelajari keilmuan tidak lewat jalur Allah, yang ada adalah makin jauh dari Allah. Kalau misalnya ada orang ngaji, tapi dia takwa, ngajinya berkah. Man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah imannya bertambah, ngaji. Wa lam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuk, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak bertambah kepada Allah kecuali makin lama makin jauh. Coba lihat pesantren, walaupun berlama-lama, tapi kalau dia tidak ada rasa cinta kepada Allah, walaupun 30 tahun di pesantren, atau bahkan dia menjadi seorang doktor, tapi kalau tidak dilandasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu gak ada manfaatnya. Makin lama dia makin jauh dari rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan iman kita, jadikan keilmuan kita lillah tabaraka wa ta'ala. Amin. Fajami'u af'alil khalqi bitaqdirillah, seluruh perbuatan makhluk semuanya takdirnya Allah. Jadi enak sekali kita mempelajari kitab ini. Emang udah ketentuan Allah, mau bilang gimana? Kewajiban kita berusaha, ya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya emang udah ketentuan Allah, mau bilang gimana gitu. Banyak sekali tuh ulama-ulama kita, para asraf kita, para orang-orang tua kita ngomong kayak gitu. Benar mereka. Emang udah bagaimana? Kan udah dijalanin gitu. Udah dijalanin, udah dimaksimalin. Doa ya udah, ngerjainnya udah, capek. Emang udah begini, gitu. Takdir. Jangan kita salahkan takdir. Karena takdir itu indah. Ketentuan yang datang dari Allah itu indah. Fayambaghi lil insani an yarda bi kulli ma yajri bihil qada. Manusia selayaknya ridha terhadap apa yang berada dalam aliran ketentuan Allah, berada dalam kita ini semuanya. Ridha ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha hasil khatimah, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Wal 'afu 'amma qad mada, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Makanya kita minta ridha. Dari sesoleh-solehannya perempuan selalu minta ridha kepada sang suami. Dulu tuh di Betawi, pagi-pagi itu perempuan baru tuh bangun tidur, lagi mau subuh, bang ridhain aja bang ya, Masya Allah, solehan, bangun. Ada gak istri ente yang ketika bangun subuh, ya Allah ridhain aja bang, ada gak? Enggak, waduh, udah langsung jawab. Ini? Belum? Enggak kan? Belum. Habis ngaji. Enggak ada orang. Enggak. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah wal 'afu 'amma qad madha. Ridha. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Qul kullu min indillah. Allah berfirman, katakan ya Rasulullah, semuanya dari Allah. Allahu Akbar. Renungi ayat Al-Quran ini. Maniskan ayat ini. Kentalkan, ibarat kopi makin kental. Ayo, pahami, qul kullu min indillah. Katakan ya Rasulullah, semuanya dari Allah. Kalau udah dibilang semuanya dari Allah, mau bilang gimana? Tapi usaha. Kita mau punya anak soleh, usahain, belajarin. Taruh di tempatnya mereka para awliya Allah. Taruh di tempat para ulama soleh. Belajar di kota santri. Belajar di kota santri. Siang hari mengaji. Belajar di kota santri. Belajar di kota santri. Siang hari mengaji. Nah itu dia. La ilaha illallah. Belajar di kota santri. Hari di sana sini. Ya Allah Akbar. Masuk asik senangnya hati. Belajar di kota santri asik senangnya hati. Ya itu dia. Maksudnya enak sekali. Dulu saya kecil tuh, saya mau ngerasa nikmat sekali ketika nanti saya berada di kota santri. Hilir mudik, ada orang bawa kitab sana sini, pakai kain, peci. Masya Allah, enaknya luar biasa. Sebelah sana perempuan, gitu. Jangan giliran perempuan, ada 2 perempuan bilang Pak Ustadz, Pak Ustadz. Itu mulu, jangan. Ini santri betul-betul santri. Kalau itu bukan santri, itu genit namanya. Santriwati yang genit. Pak Ustadz dipanggil-panggil sama santrinya. Pak Ustadz, genitnya luar biasa. Jadi Pak Ustadz itu, maksudnya santri waktu itu diam, gak gimana-gimana. Bahkan gurunya lewat, dia tundukkan mukanya, ta'ziman, karena pengagungan. Kembali, qul kullu min indillah. Katakan ya Rasulullah, semuanya dari Allah. Segar lagi nih hati kita, mulai tersegarkan dengan ayat ini. Ya Allah, iya. Makanya ini pentingnya ngaji, diingetin lagi. Biar kita banyak ingat. Banyak bahasa Jawanya itu biar kita banyak waras maksudnya. Biar banyak kita waras. Waras apa enggak, son, gitu. Dalam bahasa Jawa. Ente waras atau enggak, son? Ya, campur bahasa Jawa, bahasa Arab. Kalau banyak waris, banyak ngaji. Karena ingat tentang firman Allah, wa fi sahihain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, yang Allah ridha kepada beliau. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Dan demi jiwanya Nabi besar Muhammad yang berada dalam genggamannya. Nabi berada dalam genggaman Allah. Bagaimana kita ini seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluknya Allah. La tagumanna sa'atu, akan terjadinya kiamat. Wa qad nacara rajulani thawbahu ma bainama la yatabayani wa la yatubani. Sementara ada 2 orang itu menyebar 2 bajunya di antara keduanya, la yatabayani, tidak saling keduanya mengikuti, wala yudhi wala yatubani, dan tidak saling memperindah.
Jadi terjadinya kiamat itu gara-gara banyak Kenapa? Bukan artinya terjadi kiamat kemudian banyak orang perempuan punya baju sama. Enggak. Tidaklah akan terjadinya kiamat sementara banyak orang itu menebar kedua bajunya tidak saling mengikuti dan tidak saling memperbagus. Itu satu sama lain saling menghina. Satu pekerjaan, satu atap, satu pengajian, satu yayasan, satu sama lain saling hina. Satu pesantren, satu pendidikan, satu sama lain saling hina. Wala tagumanna sa'atu wa huwa yu'litu khawdahu la yasqi. Akan terjadi kiamat sementara dia mendalamkan waduknya atau tempat airnya tapi dia tidak mampu untuk memberi. Banyak orang duitnya banyak tapi tidak memberi. Katanya kerjaannya Masya Allah tapi tidak memberi. Banyak orang mengaku anaknya nih sudah jadi tukang direktur tapi sedekah pun enggak. Bangga luar biasa tapi sedekahnya enggak. Itu. Wala tagumanna sa'atu wa qaddin sarafa rajulu bila banin lagi hathu min tahtiha wa qad rafa'a aklatahu ila fihi la yat'amuha. Terjadinya kiamat, seseorang sudah minum susu yang diambil dari arah bawah, sementara dia tinggikan makanannya sampai ke susu tersebut, tapi setelah itu dia tidak memakannya. Artinya dia sudah memberi tapi dia jilat sendiri. Pemberian yang sudah dia berikan dia jilat lagi. Allahu Akbar. Artinya bukan dia jilat secara zahir, dia udah memberi tapi dibangkit-bangkitkan. Ini harus dipahami. Dia beri dibangkit-bangkitkan, itu kan bagaikan dia sudah memberi kepada seseorang kemudian dijilat lagi. Dia ngasih air susu kepada seseorang kemudian dia jilat lagi. Itu air susu udah jatuh kemudian diambil lagi dengan dia jilat. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Gitu. Diingat-ingat kebaikannya, diingat-ingat. Kenapa harus mengingat kebaikan? Al-hadis. Wa yahki an Syekh Afifuddin Zaid annahu kana bi Misra fabalaghahu ma waqa bi Baghdad min qatlil kuffar lil muslimin. Pernah satu waktu diceritakan dari Syekh Afifuddin, seorang yang sangat zuhud, oleh Syekh, dikatakan Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani ini. Syekh Afifuddin yang seorang sangat zuhud itu beliau bercerita dulu di Mesir. Ketika Syekh Afifuddin itu di Mesir, fabalagha, kemudian dapat kabar mawaga di Baghdad, kejadian di Baghdad, Irak. Mesir, Irak itu walaupun jauh tapi ada hubungan kental tentang kerajaan Islam. Sebelum kerajaan Islam yang di Bani Mamluk di Mesir, itu kerajaan Islam sudah sangat kental di Irak, di Baghdad. Di Bani Abbasiyah. Ya. Itu ketika kejadian di Baghdad min qatlil kufatil muslimin, orang-orang kafir membunuh kaum muslimin. Ini terdengar ceritanya sampai ke telinga Syekh Afifuddin. Hatta kharabat Baghdad, sampai pada akhirnya Baghdad hancur. Salat sinina, selama 3 tahun.
Karena memang kaum musliminnya dibunuh oleh orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Allah yuharrikna bil jihad fi sabilillah. Allah berikan gerak kita, perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kharabat Baghdad 3 sinina wa nisfu sana. Sampai Baghdad itu hancur selama 3 tahun setengah. Bi ghairi khalifah, tanpa ada kepemimpinan. Kalau masih ada kepemimpinan, masih kemungkinan ada tanda masyarakat bakal kuat, bakal tumbuh kembali kekuatannya. Ini enggak ada pemimpin. Min ta'ligil kufaril masahifi fi anagil kilabi. Dan orang-orang kafir itu meletakkan Al-Quran di leher-lehernya anjing. Jadi itu mereka orang kafir menghina Al-Quran sampai ditaruh di leher anjing. Penghinaan besar. Kejadian itu di Baghdad 3 tahun setengah. Wa ilgaihim kutubal aimati fid Dajlah, dan bahkan mencemplungkan kitab-kitab para imam ke sungai Dajlah di Baghdad. Dajlah gitu. Bukan Dajjal, Dajlah. Jadi kitab-kitab mereka para ulama-ulama saleh dilemparkan ke sungai Dajlah. Hatta sarat kal jisrik tamurul khailu 'alaiha, sampai sungai tersebut bagaikan jalan tempat melintas, jembatan. Seakan tuh sungai ada jembatannya. Saking banyaknya apa? Kitab. Banyak sekali kalau begitu jadinya kitab-kitab yang dibuang di sungai Dajjal. Tamur khailu 'alaiha, sampai kuda mampu untuk berjalan di situ. Fa'ankara dzalika wa qala, sampai kemudian Syekh Afifuddin mengingkari hal seperti itu. Astaghfirullahaladzim, ingkar. Ya Rabb, kaifa hadha? Ya Allah, bagaimana mungkin ini terjadi? Wa fihimul atfal, di kalangan mereka ada anak-anak kecil. Wa man la dzambalah, di kalangan mereka ada orang yang tidak punya dosa. Jadi menghadap kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Gitu. Mereka banyak anak-anak kecil yang tidak berdosa dan banyak-banyak orang enggak punya dosa. Fara'a fil manami rajulan. Akhirnya Syekh Afifuddin mimpi. Ada seseorang wa fi yadihi kitabun, yang dalam mimpinya itu orang tersebut dalam tangannya ada kitab. Fa akhadahu, kemudian Syekh Afifuddin mengambil kitab tersebut. Faidan fihi hadanil baitan, dalam kitab tersebut ada 2 bait. Min Bahril Mutagarib, dari Bahar al-Mutagarib. Ini bacaan dalam kitab tersebut. Da'il i'tirada famal amru lak, wal hukmu fi harakatil falak, wala tas'alillah an fi'lihi faman khada lujjata bahrin halak. Masya Allah. Tinggalkan sesuatu yang menentang. Jangan kau tentang ketentuan Allah. Emang ini udah ketentuan Allah. Famal amru lak, ini bukan urusan kau. Langsung tuh dinasihatin. Famal amru lak, ini bukan urusan kau. Walal hukmu fi harakatil falak, dan tidaklah buat engkau satu hukum dalam mempergerakkan kejadian alam ini. Engkau enggak perlu untuk menghukumi kejadian alam. Ini semuanya udah ketentuan Allah. Wala tas'alillah an fi'lihi, jangan engkau bertanya tentang perlakuan Allah. Faman khadha lujjata bahrin halak, barang siapa yang tenggelam dalam samudra lautan, dia bakal binasa. Ya, dia tenggelam dalam samudra lautan, dia enggak punya apa-apa, binasa. Ini samudra keagungan Allah. Enggak usah komentar tentang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala lakukan. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'al amma yaf'al, tidak ditanya apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Wa hum yus'alun, tapi mereka lah yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan nentang. Kok hujan mulu ya Allah, tuh hati-hati. Nentang tuh. Kok hujan banget, hujan mulu.
panas mulu, itu hati-hati gitu. Itu di antara menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. الشعبة الثامنة الإيمان بأن الخلائق يساقون إلى أرض المحشر وهو أن نؤمن بأن الخلائق يساقون جميعا بعد البعث والنشور إلى أرض المحشر الموقف وهي أرض بيضاء قاع صف لا فيها عوج ولا أمت ولا عليها ربوة ولا عليها ربة يختفي الإنسان وراءها ولا وهده ينخفض عن العين فيها بل وهو صعيد واحد بسيط لا تفاوت فيه يساقون إليه زمرا ومراتب الناس في المحشر في الحشر متفاوتة فمنهم راكب وهو متكي ومنهم الماشي على رجليه وهو قليل العمل ومنهم الماشي على وجهه وهو الكافر ثم يصرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار ويمرون على الصراط فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على 7 أنواع الصديقون والعالمون والبدلاء والشهداء والحجاج والمطيعون والعاصون فالصديقون يمرون على الصراط كالبرق الخاطف والعالمون كالريح العاصف والبدلاء كالطير في ساعة يسيرة والشهداء كالفرس السابق يمرون في نصف نهار والحجاج يمرون في يوم كامل والمطيعون في شهر والعاصون يضعون أقدامهم على الصراط وأوزارهم على ظهورهم فيعبرون فتغسل النار فتغسب نار جهنم إحراقهم فترى نور الإيمان في قلوبهم فتقول جز يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهبي كما أفاده محمد الحمداني. Asy'abatu tsaminah macam iman yang ke-8 beriman bahwa seluruh makhluk itu bakal yusaguna, bakal dilarikan ke bumi mahsyar. Seluruh makhluk semuanya bakal ini urutan kiamat yang tidak bisa ditolak, wajib beriman akan ada ini. Mau percaya mau tidak percaya, kejadian ini pasti ada. Dan orang yang tidak percaya kafir namanya, orang yang percaya namanya muslim. Wa huwa an nu'mina bi anna al-khalaiqa yusaguna jami'an ba'dal ba'tsi wan nusyur. Kita beriman bahwa makhluk semuanya bakal dilarikan semuanya ba'dal ba'ts wan nusyur, setelah dibangkitkan dan setelah dikumpulkan, habis dibangkitin, kemudian dikumpulkan ila ardil mahsyar, setelah dibangkitkan ke bumi mahsyar. Ail mahsyar itu satu tempat, wa ardun baydha, buminya putih, murni putih. Dengerin nih, jangan ada yang main HP, khusyuin. Itu bumi putih, betul-betul putih asli. Waduh, malah kita merinding. Buminya putih. Allahu Akbar. Soft, artinya tuh putih, gak ada apa-apa.
La fiha iwaj, tidak berbelok-belok. Wal amat, dan tidak ada tanda-tandanya. Ini tanda akhirnya mana? Tanda awalnya mana? Kalau kita ke kampung apa namanya, melihat suasana apa namanya sawah, Masya Allah. Tapi ada akhirnya. Andai kan kita pesawat, kereta, mobil dan sebagainya, tetap ada akhirnya. Wala 'alaiha rabbuha yaktafil insan, dan tidak ada tempat wala 'alaiha rabbatun yaktafil insan waraha, dan tidak ada tempat seperti teduhan yang manusia bisa berteduh di belakangnya. Nggak ada apa-apa, udah nggak ada seperti misalnya saung atau apa. Wala hada, dan tidak ada sedikit pun apa, misalnya pohonan kali, atau sedikit pohonan atau apa namanya, atau ada tanda-tanda. Kalau di Padang Arafah kan ada tanda-tanda Bidayatul Arafah, Nihayatul Arafah, atau ini Arafah. Ini nggak ada tanda-tanda. Yang khafidhu 'anil ayun, yang semuanya itu terlepas dari pandangan. Bal huwa sa'idun wahidun. Itu satu tempat. Basitun, lebar, luas. Lebar dan luas, la tafawuta fih. Tidak ada batasan akhir, batasan awal. Yusaguna ilaihi zumara. Mereka bakal dikumpulkan, dilarikan ke sana berkelompok-kelompok. Allahu Akbar. Kita mau kelompok yang mana? Nah ini bakal diungkapkan oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani. Kelompoknya mana? Umaratibun nasi fil hasyri mutafawitatun. Derajat manusia di padang mahsyar itu berbeda-beda. Faminhum ar-rakibu, di antara mereka ada yang berkendaraan. Asik sekali. Di padang mahsyar enggak turun dari mahsyar, tapi berkendaraan. Enggak ngalamin seremnya mahsyar. Wal muttaqi. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Minhumul mashi 'ala rijlaihi. Di antara mereka ada yang berjalan dengan kakinya. Di padang mahsyar jalan kaki. Bagaimana sih kalau kita lagi naik mobil? Ya kan? Muka Hadramaut atau pulang dari Hadramaut naik mobil. Enak, asik, ber-AC. Ini ada orang jalan di padang pasir. Ada orang di padang pasir. Itu wa qalil amal, sedikit amal ibadah. Ramadan tidur, salat tidur. Terus apa lagi? Semuanya. Apa yang dia lakukan? Kebalikan mereka di bulan suci Ramadan, makan. Kemana pun mereka lakukan, makan. Ini bahkan nggak punya amal. Yang amalnya kurang aja dia bakal jalan kaki di padang mahsyar. Wa minhum al-mashi 'ala wajhihi wa wal kafir. Ada bahkan sebagian mereka berjalan dengan mukanya sendiri. Mukanya jadi kaki. Itu orang kafir. Itu orang kafir kayak gitu. Sampai enggak? Jalan dengan mukanya sendiri. Sampai enggak? Yang ada hancur berantakan. Tempat yang sangat luar biasa menyeramkan. Jalannya aja udah enggak bakal selamat. Bagaimana jalan lewat muka. Summa yasrifun nasu minal mawqifi ilal jannati unnar. Kemudian manusia ketika itu menuju ke satu tempat namanya surga atau neraka. Itu tujuannya sampai surga atau neraka atau jalan. Nah disitulah namanya ada syafaatnya Rasulullah Muhammad
Ya di padang mahsyar, disitulah syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamurruna 'ala sirati, kemudian mereka melintasi siratal mustaqim. Kalau udah dapat syafaat di situ udah aman. Ya kan? Di padang mahsyar udah dapat syafaat, aman udah. Siratal mustaqim. Aman, semuanya aman. Kalau udah dapat syafaat. Ini bagaimana mau dapat syafaat? Jalan di negeri antah berantah. Apalagi orang kafir yang gak bakal mungkin dapat syafaat. Tempat mereka adalah neraka. Fa ummatu Sayyidina Muhammadin ala sab'ati anwa'. Umatnya Nabi besar Muhammad ada 7 golongan. Kita di mana nih? Umatnya Nabi Muhammad ada 7 golongan. As-Siddiqun, kaum As-Siddiqun, para nabi dan rasul, para pembesar aulia Allah. Kaum As-Siddiqun